Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu melihat dan mengalami Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata bahwa orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia setia juga dalam perkara besar. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya dalam perkara besar. Artinya orang-orang yang bisa berespon benar ketika Allah mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang tersebut. Itu artinya saudara bahwa kita perlu belajar memiliki sikap yang benar ketika Tuhan mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Dia akan mempercayakan dan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memiliki respon yang benar atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Untuk sampai di sana saudara, saya rindu kita melihat dan belajar malam hari ini apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kemudian bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita bisa memahami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan kita meresponi dengan benar apa-apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga akhirnya Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar, perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Pada akhirnya saudara akan bersaksi, benar Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yang lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rencanakan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin saudara, kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini, dan kemudian Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara, silakan disaksikan di kolom komentar di video di channel ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan dan mereka juga rindu mengalami perkara besar di dalam kehidupan mereka. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya.
Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, firman Allah ini datang kepada umat Israel, di mana konteksnya di sini adalah Tuhan mau mengingatkan mereka apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka, dan Tuhan juga mau menyadarkan mereka apa-apa saja perbuatan besarnya yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau menuntut sikap yang benar dari mereka terhadap segala perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa-apa saja perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat 7 dikatakan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan berkata bahwa di depan matamu segala perbuatan besar itu telah dilakukan. Karena memang seringkali orang Israel tidak menyadari apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Mereka tidak menyadari apa-apa saja mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah belajar dari apa yang telah mereka alami. Saudara, di dalam kehidupan ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, seharusnya kita belajar banyak dari sana untuk bersikap benar, sehingga kita akan mengalami perkara yang lebih besar. Orang Israel seringkali mengalami kesusahan. Tuhan biarkan mereka menderita karena mereka tidak belajar dari apa yang sudah mereka alami. Itu sebabnya dalam konteks ini, saudara, Tuhan mengingatkan mereka bahwa di depan matamu sendirilah Allah telah melakukan segala perbuatan besar. Dan atas perbuatan-perbuatannya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka Tuhan berkata di ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Yang pertama, atas segala perbuatan besarnya yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka,
Tuhan menuntut supaya mereka hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita rindu, saudara, untuk mengalami perkara yang lebih besar, maka atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus meresponinya dengan hidup mengasihi Tuhan. Ketika apa yang Dia kerjakan tidak menumbuhkan kasih kita kepada Dia di dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi jika apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita itu menumbuhkan kasih kita kepada Dia, maka Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam hidup kita. Saudara, mungkin sedikit bisa memberi contoh. Sebagai orang tua, jika anak-anak kita melakukan sikap atau bersikap baik terhadap apa yang kita perbuat bagi mereka, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita untuk mengerjakan hal yang lebih baik bagi mereka. Ketika mereka bersikap benar terhadap apa yang kita lakukan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, saudara, bahkan lebih daripada itu. Allah akan mengerjakan perkara yang lebih besar ketika kita bersikap benar terhadap apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Pada waktu itu orang Israel sudah mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, tetapi sikap mereka seringkali salah, seringkali bersungut-sungut, seringkali menyalahkan Tuhan. Atas semua yang Tuhan lakukan, iman mereka juga tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam kasih kita, ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, mari kita semakin kuat dalam kasih kita kepada Dia ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Hari ini, sudahkah Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Atau sudahkah saudara memahami apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam hidup saudara? Kalau hari ini saudara belum menyadarinya, belum memahaminya, maka kita akan belajar, saudara. Dan sudahkah saudara punya sikap yang benar? Sikap yang benar yang pertama atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sikap yang benar yang kedua atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekali lagi ayat yang pertama itu dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Yang kedua, atas kasih Tuhan bagi kita, maka kita seharusnya hidup melakukan kewajiban kita terhadap Dia. Apa itu, saudara? Hidup senantiasa berpegang kepada perintah dan ketetapannya dan peraturannya. Artinya hidup menurut firman-Nya. Kalau kita merenungkan, saudara, hari ini, maka kita akan menemukan betapa banyak perbuatan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Maka atas perbuatan-perbuatannya itu, yang kedua yang harusnya menjadi respon kita adalah kita harus hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban kita, apa yang dituntut oleh firman-Nya. Hari ini, sebelum kita akan belajar apa-apa saja perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sudahkah saudara hidup mengasihi Tuhan? Sudahkah saudara hidup seturut firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami perbuatan Allah yang lebih besar dalam hidup saudara, maka saudara harus meresponi segala perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Baik itu perkara kecil, responi itu dengan hidup mengasihi Dia. Responi itu dengan hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban saudara, melakukan tuntutan firman-Nya, perintah firman-Nya atas segala yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin hari ini saudara bertanya, apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku?
Apa-apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan sehingga aku harus responi dengan benar. Mari kita belajar, saudara. Apa yang Tuhan jelaskan kepada orang Israel, apa perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel sehingga seharusnya mereka bersikap benar. Yang pertama ada di ayat 3 dan ayat yang keempat, saudara, di mana dikatakan di sana, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tebrau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Yang pertama, perbuatan Tuhan yang Tuhan ingatkan di sini adalah bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan bagaimana Tuhan melindungi mereka ketika Firaun dan pasukannya hendak mengejar mereka, hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan melindungi mereka. Jadi yang pertama yang Tuhan ingatkan di sini adalah perbuatannya, di mana Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Kalau mereka mengingat, saudara, bagaimana mereka ada di Mesir, betapa menderitanya mereka. Setiap hari mereka harus kerja paksa, setiap hari mereka terancam, bahkan makan pun mereka begitu sulit. Menderita sekali mereka di sana, dan mereka di sana sudah begitu lama, saudara. Kalau mereka ingat itu, dan kemudian bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari sana, dan bahkan bagaimana Tuhan melindungi mereka, maka seharusnya mereka bersikap benar terhadap Tuhan, yaitu mereka harus hidup mengasihi Tuhan, mereka harusnya hidup seturut firman Tuhan sebagai reaksi yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka, yaitu pembebasan dan perlindungan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung untuk menyadarkan apa saja yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Yang pertama, tentang pembebasan dan perlindungan seperti yang sudah Dia lakukan terhadap orang-orang Israel. Hari ini, kalau saudara mengingat kehidupan saudara, adakah saudara menyadari bahwa Tuhan telah membebaskan saudara dalam hal apapun itu? Mari kita coba mengingat, saudara. Mungkin saudara dibebaskan dari kesusahan ekonomi. Dulu hidup saudara begitu susah, begitu menderitanya, tetapi akhirnya kemudian Tuhan mulai memberkati saudara sedikit demi sedikit, sehingga hari ini saudara, ekonomi saudara lebih baik dari yang dulu. Adakah saudara menyadari akan hal itu? Kalau itu yang saudara alami hari ini, saudara, maka sadarlah bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mulai bersikap benar, saudara mulai mengasihi Dia dan mulai hidup seturut firman-Nya, maka ke depan Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih dahsyat dalam hidup saudara, perkara yang lebih besar di dalam hidup saudara. Atau mungkin dalam hal yang lain, dulu saudara ada keterikatan, mungkin keterikatan terhadap dosa, keterikatan terhadap obat-obatan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari ini saudara sudah dibebaskan. Atau mungkin dulu saudara mengalami masalah keluarga, tetapi hari ini semuanya sudah dipulihkan. Atau dulu saudara pernah mengalami satu musibah, tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan saudara. Dan mungkin begitu banyak hal yang lain, saudara, bentuk-bentuk perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, di mana Dia membebaskan dan melindungi kita. Kalau kita mencoba untuk merenung hari ini, maka kita akan menemukan begitu banyak hal di mana Tuhan memberi kebebasan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini seharusnya sikap kita terhadap Dia, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar adalah, mari kita hidup mengasihi Tuhan.
dan berkata, Tuhan, karena Engkau telah membebaskan aku, karena Engkau telah melindungi aku, sampai hari ini aku harus hidup mengasihi Engkau. Aku akan hidup seturut firman-Mu. Saudara, dalam hidup saya pribadi, saya mengalami begitu banyak hal Tuhan membebaskan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, saudara, dalam perjalanan hidup saya. Tapi Tuhan melindungi lagi, Tuhan melindungi lagi. Pernah saya saksikan di video-video sebelumnya di masa kecil waktu saya kelas 4 SD. Saya mengalami musibah. Waktu saya mengalami musibah itu, keluarga saya membawa saya ke beberapa rumah sakit dan mereka semua berkata mereka tidak sanggup menangani. Karena waktu itu atas musibah itu, usus di perut saya mengalami kebocoran, saudara. Dan kemudian pada waktu itu, usaha medis juga, kemajuan medis juga belum seperti sekarang. Sehingga pada waktu itu, saudara, dokter-dokter di beberapa rumah sakit berkata bahwa mereka tidak bisa menangani, sehingga saya harus dibawa ke kota yang lebih besar. Dan waktu itu di rumah sakit terakhir, mereka sepakat untuk menangani, mengoperasi saya, tapi dengan keterangan kepada orang tua saya bahwa tipis harapan. Tetapi hari ini saya selamat, saudara. Hari ini saya masih hidup. Dan atas kesadaran itu, pada akhirnya ketika saya tamat SMA, saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Engkau yang telah menyelamatkan aku dan aku mau hidup melayani Engkau. Sebagai bukti aku mengasihi Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan hidupku, aku serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku serahkan hidupku untuk melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa. Hari ini, apa yang telah saudara kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan dan mentaati firman Tuhan setelah Tuhan memberi kebebasan dalam hidup saudara? Saya juga mengalami, saudara. Setelah saya tamat SMA, kemudian saya masuk sekolah Alkitab. Selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya berkata kepada pimpinan sekolah saya siap merintis gereja. Dan akhirnya saya pergi ke desa tempat hari ini saya mengembalakan, saudara. Dan kemudian saya merintis gereja, di mana kami tidak punya gaji, jaminan bulanan, saudara. Artinya pada waktu itu begitu sulitnya, begitu beratnya aku harus hidup dalam perintisan gereja. Dan saya memulai dari anak sekolah minggu, dan kemudian mulai ada beberapa anak-anak sekolah yang datang. Begitu sulitnya pada waktu itu, saudara. Tetapi aku melihat hari ini Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati luar biasa. Dan itu berproses demi proses. Ketika Tuhan lihat aku setia, tetap setia, dalam kesulitan itu Tuhan percayakan yang lebih besar. Ketika aku setia di sana, Tuhan percayakan lagi yang lebih besar, dan yang lebih besar, dan yang lebih besar. Dan hari ini aku melihat semakin aku mengasihi Tuhan dalam semua prosesnya, semakin Dia percayakan lebih besar. Jadi hari ini, saudara, atas semua yang kita alami dalam hidup kita, mari kita buktikan kita mengasihi Tuhan. Kita menghidupi firman-Nya, mentaati firman-Nya. Jika itu yang kita lakukan atas semua yang kita alami hari ini, maka dengar, saudara, saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Untuk kita mengalami perkara besar dalam hidup kita, atas semua yang Tuhan telah kerjakan, mari kita sadari bagaimana Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, dan kemudian atas semuanya itu, mari kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkara yang lebih besar. Kemudian hal kedua, saudara, perbuatan Tuhan yang Tuhan sadarkan kepada orang Israel, apa yang telah Dia lakukan kepada mereka, supaya mereka hidup mengasihi Dia dan taat kepada firman-Nya, adalah di ayat yang kelima. Dan apa yang dilakukannya kepadamu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan berkata bahwa mereka harus hidup mengasihi Dia, bahwa mereka harus hidup seturut firman-Nya, supaya mereka mengalami perkara yang lebih besar, karena Tuhan telah memelihara mereka di padang gurun. Bayangkan, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun atas kehidupan orang Israel. Di mana di padang gurun mereka
merindukan pemeliharaan Tuhan. Akhirnya Tuhan turunkan manna. Ketika mereka butuh air, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka mulai merasa manna itu sebagai makanan yang hambar dan mereka rindu makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka merasa kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika di malam hari mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api. Artinya saudara, mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, dengan demikian, kalau kamu sadar apa yang telah aku lakukan bagimu di padang gurun, seharusnya kamu hidup mengasihi aku, kata Tuhan. Seharusnya kamu hidup mentaati firmanku. Maka dengan demikian mereka akan mengalami perkara yang lebih besar. Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Kalau di dalam kehidupan mereka, mereka hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka. Hari ini saudara, kalau kita merenungkan tentang pemeliharaan Tuhan, adakah saudara sudah mengalami perbuatan Tuhan yang memelihara kehidupan saudara? Dalam bentuk apapun itu, kalau kita coba merenungkan saudara, maka hari ini kita akan menemukan bahwa begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami. Dalam kebutuhan saudara, Tuhan mencukupkan. Dalam setiap saudara yang saudara butuhkan, itu bentuk pemeliharaannya. Dalam apa yang saudara kerjakan, Tuhan berkati apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara, hidup saudara tercukupi dari sana. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang lain. Coba saudara renungkan, apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memelihara saudara. Saudara, dalam kehidupan saya ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan. Saat masih dalam situasi perintisan saudara, satu kali anak saya meminta sesuatu, di mana pada waktu itu saya sudah dikaruniakan Tuhan seorang anak. Dan kemudian di depan gereja tempat saya melayani, ada sebuah parit irigasi saudara. Dan di parit irigasi itu ada yang memelihara ikan emas. Dan pada waktu itu anak saya dan saya sedang duduk-duduk di sana di parit irigasi itu, dan ada ikan emas itu yang lewat, dan anak saya yang masih kecil melihat. Dan kemudian anak saya berkata, Pak, aku mau ikan emas. Dan waktu itu saudara, saya ada dalam satu kondisi, beli ikan emas pun saya sulit. Sehingga pada waktu itu saya berkata, iya nak, untuk menghibur hatinya. Lalu kemudian kami masuk ke rumah. Dan waktu itu tibalah hari, malam hari, dan hujan sangat deras waktu itu saudara. Dan listrik PLN pun padam. Lalu tiba-tiba ada sepeda motor yang berhenti di depan gereja, di mana di depan gereja itu ada jembatan untuk melintasi parit irigasi itu. Dan ada orang yang mau menyuci keretanya atau sepeda motornya di jembatan itu. Lalu dia ketok gereja saudara, dan dia meminjam ember untuk bisa mengambil air, menyiram sepeda motornya. Dan saya kasih saudara ember itu. Dan yang luar biasa adalah selesai dia mencuci sepeda motornya, dia kembalikan ember itu. Dan ketika saya lihat di ember itu, ada 2 ikan emas di sana. Lalu saya berkata, apa ini? Dari mana ini? Lalu orang itu berkata, saya baru saja pulang mancing. Dan inilah sedikit untuk Pak Pendeta. Wow saudara, saya tidak kenal orang itu. Malam itu saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Dan sampai hari ini saya tidak mengenali orang itu. Lalu waktu itu saya berkata, terima kasih, terima kasih. Dan dia pergi, saya tutup gereja, lalu saya tunjukkan kepada anak saya, ini ikan emas. Bayangkan saudara, apakah itu kebetulan? Itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam situasi sulit yang aku alami. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang mungkin bagi orang itu perkara kecil. Tapi aku sadari itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ada begitu banyak saudara. Satu kali istri saya sedang sakit parah. Dan waktu itu hari Minggu. Hari Seninnya kami harus pergi ke dokter spesialis. Dan untuk pergi ke dokter kami butuh uang sekitar 1 juta sampai 2 juta. Saya lupa jumlah persisnya waktu itu. Dan saya masih ada dalam situasi perintisan. Kalaupun ada persembahan, ya mungkin ada 50.000, 20.000 karena anak-anak sekolah. Dan ada 1-2 orang tua. Tetapi yang luar biasa waktu itu saudara adalah ketika hari Minggu itu tiba dan besoknya kami harus berobat. Dan kami ibadah. Selesai ibadah seperti biasa, istri saya menghitung persembahan yang akan digunakan untuk kebutuhan kami 1 minggu. Tetapi betapa kagetnya istri saya pada waktu itu bahwa ada persembahan yang di atas 1 juta waktu itu saudara. Dan akhirnya tercukupilah kebutuhan. Besoknya kami harus pergi ke dokter spesialis paru untuk istri saya berobat, cek rutin. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini pun kalau saudara mencoba mengingat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menemukan ajaib pemeliharaan Tuhan. Dan kalau hari ini kita menyadari bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka seharusnya kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan kita hidup mengasihi Dia, mentaati firman-Nya, karena kita sadar pemeliharaannya, maka kita akan mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-6 yang Tuhan sadarkan perbuatannya terhadap orang Israel. Ayat yang ke-6, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Yang ketiga ini yang Tuhan ingatkan adalah bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak terhadap Musa pada waktu itu. Jadi yang Tuhan mau tegaskan bagaimana Tuhan mau mereka tetap ada di jalan yang benar. Tuhan tidak ingin mereka menyimpang dan tersesat seperti Datan dan Abiram. Tuhan menghukum orang-orang yang tersesat. Jadi seharusnya mereka tetap terus hidup dalam mengasihi Tuhan, karena kalau mereka keluar dari mengasihi Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Begitu mengerikannya hukuman pada waktu itu, sampai tanah terbuka dan Datan dan Abiram semua keluarganya masuk ke dalam, tertelan di dalam. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan murka kepada orang-orang yang memberontak. Dan Tuhan mau mereka tetap hidup mengasihi Dia dan tetap hidup menuruti firman-Nya. Hari ini pun saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap di jalur yang benar. Kita tetap dalam kebenarannya, hidup menurut firman-Nya, mengasihi Dia. Karena orang-orang yang keluar dari firman-Nya akan menerima hukuman. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Tuhan berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan. Pertama, di mana Tuhan membebaskan mereka dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di mana yang kedua, Tuhan memelihara mereka di padang gurun dengan perbuatannya yang ajaib. Di mana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak supaya umat-umatnya tetap hidup dalam kebenarannya. Dan atas semuanya itu Tuhan berkata di ayat yang 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturan dan perintahnya. Hari ini saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini,
atas semua yang Tuhan sudah sadarkan, bagaimana Dia membebaskan kita, bagaimana Dia memelihara kita, bagaimana Dia menuntun kita dalam kebenarannya. Atas semuanya itu seharusnya kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup menuruti firman-Nya. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah seturut firman Tuhan, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami harus hidup mengasihi Tuhan, harus hidup seturut firman Tuhan, karena Engkau Allah yang telah membebaskan kami, Engkau Allah yang telah memelihara kami, Engkau Allah yang menuntun kami tetap di jalan-Mu yang benar. Terima kasih buat segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, ajar mereka hidup mengasihi Tuhan, ajar mereka hidup seturut firman Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata
bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka saat ini Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu,
Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka
sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan
nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar
jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.